Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Perkenalkan, nama saya Lana Ismaya, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kota Bandung. Keterkaitan antar materi. Modul 1.1 menjelaskan tentang filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Modul 1.2 ada nilai dan peran guru penggerak. Modul 1.3 ada visi guru penggerak. Dan modul 1.4 budaya positif. Tujuannya untuk mewujudkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan menghamba pada murid. Pendidikan haruslah berpihak pada murid sesuai dengan minat bakat dan kemampuan anak. Guru ibarat petani, sekolah ibarat lahan, tanah dan murid ibarat benih. Petani hanya bisa menuntun tumbuhnya benih dengan merawatnya. Nilai dan peran guru penggerak. Dari pernyataan Ki Hajar Dewantara tersebut, maka seorang guru harus mempunyai nilai dan menjalankan perannya agar mampu menuntun tumbuh kembangnya murid melalui pengajaran yang berpusat pada murid. Nilai guru penggerak seperti mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Serta peran guru penggerak seperti menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Pada visi guru penggerak, dalam mewujudkan suatu perubahan, diperlukan visi dan langkah-langkah yang tepat dalam mencapainya. Visi dapat terwujud jika terdapat kerjasama dengan semua warga sekolah. Oleh karena itu, dalam mewujudkan visi diperlukan langkah konkret menggunakan metode inquiry apresiatif dengan tahapan bagja. Tahapan bagja. B. Buat pertanyaan. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. Jabarkan rencana. A. Atur eksekusi. Budaya positif. Berdasarkan penerapan tahapan bagja tersebut, akan muncul pembiasaan positif di sekolah yang kita kenal dengan budaya positif. Budaya positif ini akan menimbulkan rasa aman, nyaman, dan menyenangkan dalam proses pembelajaran. Budaya positif juga dapat mendorong siswa untuk mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Refleksi pertanyaan. Pemahaman atas keseluruhan materi modul budaya positif.
Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Yaitu ada disiplin positif. Kedua, ada nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Ketiga, posisi kontrol. Dan keempat, kebutuhan dasar. Kelima, segitiga restitusi. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa untuk menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah harus melibatkan siswa dalam perencanaan hingga pelaksanaan budaya positif dengan harapan mewujudkan kelas atau sekolah yang nyaman, aman, positif berdasarkan keyakinan kelas atau sekolah yang diyakini bersama. Selama ini saya menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum atau pembuat merasa bersalah ternyata kurang tepat untuk mewujudkan disiplin, sehingga saya perlu merubahnya menjadi posisi kontrol manager dan menerapkan segitiga restitusi. Pengalaman selama ini, baik di lingkup kelas maupun di sekolah yang saya alami, adalah pengalaman menerapkan konsep modul budaya positif ketika saya mempunyai keinginan untuk menyelesaikan permasalahan pelanggaran atau indisipliner siswa dengan memposisikan diri sebagai manajer. Terkadang sikap saya berbenturan dengan budaya sekolah yang terbiasa menghukum siswa sebagai langkah jitu membentuk disiplin. Maka dari itu saya memerlukan suatu pendekatan khusus dalam mensosialisasikan hal ini kepada teman sejawat. Perasaan yang saya alami, merasakan lebih termotivasi untuk mengimplementasikan posisi guru sebagai manajer, akan menerapkan segitiga restitusi dalam menangani kasus indisipliner siswa. Karena dengan mendapatkan diri sebagai manajer, guru akan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempertanggungjawabkan perilaku dan mendukung siswa menemukan solusi atas permasalahannya. Saya juga merasa termotivasi untuk menyusun strategi untuk mensosialisasikan konsep budaya positif kepada rekan sejawat agar kami dapat berkolaborasi melakukan perubahan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Menurut saya, hal yang harus diperbaiki dan perlu diperbaiki
adalah hal baik yang sudah ada di lingkungan kelas dan di sekolah adalah disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, serta keyakinan kelas yang dibangun bersama dengan berpihak pada murid. Adapun yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol seorang guru yang selama ini cenderung sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah menuju posisi seorang manajer. Sebelum mempelajari modul ini, saya sering menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya pada saat itu merasa benar dengan tindakan yang saya berikan kepada siswa, walaupun terkadang hasil yang saya harapkan kurang signifikan. Setelah saya mempelajari modul ini, saya mencoba menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Saat saya mampu memposisikan diri sebagai manajer dengan penerapan segitiga restitusi, saya merasa bangga dengan murid saya yang lebih menunjukkan rasa tanggung jawabnya saat memperbaiki kesalahan. Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan siswa. Sebelumnya, saya pernah secara tidak sadar menggunakan konsep segitiga restitusi, namun tahapan restitusinya tidak secara utuh. Tahapan yang pernah saya lakukan adalah menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Saya belum sampai pada tahap menanyakan keyakinan, karena sebelum saya cenderung meminta siswa melakukan perbaikan atas kesalahannya berdasarkan cara saya, bukan pendapat atau cara siswa sendiri. Konsep yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di sekolah adalah konsep kolaborasi atau kerjasama yang baik semua warga sekolah maupun stakeholder yang ada di kelas maupun sekolah, serta sarana prasarana sekolah yang mendukung. Kerjasama warga sekolah dalam mewujudkan nilai-nilai kebajikan diperlukan agar dapat membangun budaya positif di sekolah. Sarana prasarana sekolah sangat menunjang untuk mewujudkan sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan untuk mendukung proses pembelajaran yang menyenangkan. Demikianlah paparan materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, and comment and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.